Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Nur Hayati. Baik, kali ini kita akan membahas tentang definisi operasional. Adapun capaian pembelajaran kali ini memahami apa itu variabel penelitian, memahami skala ukur, dan juga definisi operasional. Nah, sebelum kita membahas definisi operasional, kita bahas dulu apa itu variabel penelitian ya, karena ini bagian dari definisi operasional. Variabel yaitu atribut atau karakteristik yang dapat diamati. Nah, jenis variabel penelitian itu ada variabel independen dan juga variabel dependen. Nah, variabel independen ya, atau dikenal juga dengan variabel bebas ya, yakni variabel yang mempengaruhi gitu ya. Nah, untuk penelitian non eksperimen atau biasanya penelitian deskriptif, survei atau observasi misalnya, itu tidak ada manipulasi untuk variabel independennya, itu tidak ada perlakuannya, peneliti tidak memberikan intervensi gitu ya. Sedangkan untuk penelitian eksperimen ini harus ada manipulasi di variabel independennya, atau peneliti harus memberikan intervensi ataupun perlakuan gitu ya. Sedangkan untuk variabel dependen ya, ini adalah variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi. Ya, untuk variabel dependen sendiri itu tidak ada manipulasi ya, atau tidak ada perlakuan untuk variabel dependen karena dia hanya berupa variabel yang dipengaruhi ya. Nah, variabel dependen ini adalah variabel yang diamati ya, atau diasumsikan sesuai perubahan pada variabel independen ya. Jadi apa yang terjadi di variabel dependen itu tergantung dari variabel independennya gitu ya. Kemudian level pengukuran atau skala ukur ya. Nah, skala ukur itu dibagi menjadi 4 ya. Ada skala nominal, ada ordinal, interval, dan juga rasio. Nah, untuk skala nominal ini berupa data kategori ya. Jadi bisa untuk membedakan atau memberi label terhadap suatu subjek. Misalnya jenis kelamin ya, laki-laki, perempuan, status perkawinan, kawin, tidak kawin, kemudian agama ya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, misalnya seperti itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan data kategori atau nominal. Kemudian untuk skala ordinal ya, datanya itu memiliki variasi perbedaan ya, ada tingkatan, ada urutan atau ada ranking ya. Ini untuk skala ordinal. Namun dia tidak memiliki kesamaan jarak ya, dan tidak bisa dibandingkan. Contoh usia. Misalnya ada dua orang duduk sejajar gitu ya. Nah, belum tentu usianya sama gitu ya, sama plek belum tentu. Bisa jadi yang satu lebih tua, bisa jadi yang satu lebih muda gitu ya. Kemudian pangkat ya, misalnya ada kepala bidang keperawatan ya, ada kabid keperawatan. Kemudian ada karu ya, kepala ruangan perawat. Kemudian ada perawat profesional misalnya ya, yang untuk S1 nurse. Kemudian ada perawat advokasi ya, yang untuk lulusan D3 misalnya seperti itu. Itu kan ada tingkatannya. Kemudian ada status sosial ya, ada kaya, ada miskin misalnya seperti itu. Kemudian skala interval ya, yang ketiga. Jadi skala interval ini datanya juga memiliki tingkatan. Kemudian datanya itu memiliki jarak yang pasti antara kategorinya ya. Namun tidak memiliki nilai nol mutlak. Misal temperatur ruangan ya, atau suhu tubuh misal. Suhu tubuh itu kan minimal 36,5 derajat Celcius ya. Minimal. Tidak ada suhu tubuh itu 0 derajat Celcius ya. Makanya di sini dia tidak punya nilai nol mutlak
Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah skala rasio ya. Skala rasio ini datanya juga memiliki tingkatan ya. Kemudian untuk data rasio ini bisa untuk membedakan dan juga memiliki jarak yang pasti. Kemudian dia juga memiliki nilai kategori yang dapat diukur ya, misalnya berat badan, tinggi badan ya. Berat badannya berapa? Misalnya 45,6 ya. Tinggi badan 171,7 misal. Nah, itu jadi dapat diukur. Nah, setelah kita membahas variabel dan juga skala ukur, kita masuk ke definisi operasionalnya. Apa itu definisi operasional? Ya, yaitu artikulasi operasional untuk mendefinisikan istilah proses yang digunakan ya dalam variabel tadi ya. Jadi definisi dari variabelnya, tapi definisi proses, bukan definisi secara teori ya. Nah, komponen definisi operasional itu ada 3 ya. Yang pertama adalah konsep variabel ya, variabel yang akan diukur. Kemudian instrumen yang digunakan dan juga skala ukur ya, sesuai dengan konsep variabelnya. Contoh definisi operasional ya. Makanya tadi kita membahas variabel dan juga skala ukur ya. Jadi di sini untuk tabelnya ada variabel, ada definisi operasional, alat dan cara ukur, hasil ukur. Nah, 2 kolom ini terkait instrumen yang digunakan ya. Kemudian skala ukur ya. Nah, variabel sudah pasti ada independen dan dependen. Misal di sini kita akan meneliti tentang hubungan tingkat kecemasan ya, atau pengaruh tingkat kecemasan terhadap intensitas nyeri pasien pasca bedah, misalnya seperti itu. Nah, variabel independennya kecemasan ya, tingkat kecemasan. Kemudian variabel dependennya adalah nyeri ya, atau intensitas nyeri. Maka definisi operasional dari kecemasan ini apa gitu ya? Respon tubuh terhadap adanya stresor. Nah, kalau secara teori hanya seperti ini. Yang dihadapi pasien pasca bedah. Nah, ini makanya namanya operasional. Karena apa? Karena topik penelitiannya itu ke pasien pasca bedah gitu ya. Jadi lebih fokus ke objek yang diteliti gitu. Kemudian intensitas nyeri ya, respon tubuh pasien pasca bedah terhadap pembedahan yang membuat pasien tidak nyaman. Nah, itu ya. Alat ukurnya apa? Alat dan cara ukurnya, misalnya di sini untuk mengukur kecemasan, peneliti memakai Novel Visual Facial Scale atau VIFAS ya. Peneliti memberi tanda checklist ya sesuai dengan tingkat kecemasan pasien. Nah, ini alat ukur dan cara ukurnya. Jadi ini nama alat ukurnya. Nah, ini cara ukurnya seperti ini. Dia ngasih checklist dari rentang 0 sampai 10 pada lembar observasi sesuai dengan tingkat kecemasan pasien. Nah, hasil ukurnya gimana? Kalau misalnya yang diconteng adalah 0, maka pasien tidak mengalami cemas ya. Kalau yang diconteng 1 sampai 3 berarti cemas ringan. Kalau yang diconteng 4 sampai 6 berarti cemas sedang. Kalau yang diconteng 7 sampai 10 maka cemas berat kategorinya ya. Nah, ini skala ukurnya apa? Kalau seperti ini berarti ordinal ya. Jadi dia ada tingkatannya gitu ya. Ada rankingnya dari tidak cemas, cemas ringan, cemas sedang, dan cemas berat. Kemudian untuk alat ukur intensitas nyeri ya, di sini peneliti menggunakan numeric rating scale atau NRS ya. Nah, cara ukurnya gimana? Peneliti memberi tanda checklist juga ya pada rentang nilai 0 sampai 10 pada lembar observasi sesuai dengan intensitas nyeri pasien.
Kalau misalnya dicontek 0, itu berarti tidak nyeri, 1 sampai 3 nyeri ringan, 4 sampai 6 nyeri sedang, 7 sampai 10 berarti pasien mengalami nyeri berat. Skala ukurnya apa? Sama, ordinal. Karena apa? Karena di sini ada tingkatan, ada ranking di sini ya. Ada yang tidak nyeri, ada nyeri ringan, nyeri sedang, dan juga nyeri berat. Nah, begini ya contoh dari definisi operasional. Ini referensi yang saya pakai. Cukup sekian materi terkait definisi operasional. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.